Skandinavia nggak pernah gagal melahirkan pemain-pemain alami dengan bakat luar biasa. Meskipun jarang tersorot, wilayah bagian Eropa Utara ini mulai kembali menginvasi sepak bola Inggris dengan lahirnya pemain-pemain bakat muda baru. Nama-nama seperti Erling Haaland, Alexander Isak, sampai dengan Rasmus Højlund sukses mencuri perhatian mata dunia. Tradisi penyerang gacor Skandinavia. Skandinavia punya tradisi melahirkan penyerang-penyerang gacor sejak dulu. Nama-nama seperti Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson, hingga Ole Gunnar Solskjaer tentu nggak asing di telinga. Henrik Larsson sempat merasakan era keemasan di Barcelona dan Manchester United. Sang pemain berhasil menghadiahkan satu gelar Liga Champions untuk Blaugrana pada tahun 2006. Satu musim kemudian Larsson kembali membawa tuah keberuntungan dengan juara Premier League. Ole Gunnar Solskjaer juga mengukir tinta emas bersama The Red Devils. Pemain kelahiran Kristiansund itu berhasil meraih 14 trofi bergengsi selama 11 tahun mengabdi. Selain itu, dirinya juga berhasil melesakkan 126 gol dari 366 pertandingan di semua kompetisi. Saat masih bermain, Ole Gunnar Solskjaer sempat mendapatkan julukan Babyface Assassin. Julukan ini disematkan karena kemampuan mematikannya di depan gawang dan selalu tersenyum saat melesakkan gol, ditambah dengan wajahnya yang selalu tampak muda. Terakhir ada Zlatan Ibrahimovic yang merupakan salah satu pemain Skandinavia tersukses. Pemain dengan wajah garang itu sempat bermain di berbagai klub Eropa seperti Inter Milan dan AC Milan. Selama aktif bermain, Ibrahimovic telah melesakkan 496 gol dari 827 pertandingan. Kesuksesannya tersebut sempat mendapatkan sanjungan tinggi dari mantan pemain Arsenal yakni Anders Limpar. Menurutnya, Ibrahimovic merupakan pemain Swedia yang punya kekuatan super. Limpar menilai nggak banyak pemain dari Skandinavia yang bisa sukses seperti Ibrahimovic. Ternyata era para penyerang gacor nggak berhenti sampai dengan di situ saja. Sejauh ini banyak para pemain Skandinavia yang semakin menunjukkan tajinya di level tertinggi sepak bola dunia. Erling Haaland. Erling Haaland sudah menjadi pusat perhatian publik sepak bola sejak membela Borussia Dortmund. Performanya semakin menanjak sejak meraih treble winner bersama Manchester City. Capaian tersebut diraih Haaland pada musim lalu dengan catatan 52 gol dari 53 pertandingan. Pemain Norwegia ini mencetak rekor sebagai pemain tercepat Premier League yang melesakkan 50 gol. Sebelumnya, catatan tersebut dipegang oleh legenda Inggris yakni Eddie Cole dengan melesakkan 34 gol dalam satu musim. Sementara itu, rekor-rekor hebat ini berpeluang diteruskan di musim ini. Ex Borussia Dortmund ini masih memimpin perburuan gelar top skor dengan melesakkan 16 gol dari 19 laga. Padahal di awal kedatangannya, Haaland sempat diremehkan oleh Jamie Carragher. Dia bilang Haaland telah mengambil keputusan yang keliru dengan bergabung ke The Citizen. Menurutnya, sang pemain gak akan mengeluarkan potensi terbaiknya di sana. Di sisi lain, Pep Guardiola mengaku senang Haaland bisa berhasil melakukan pembuktian. Ex-pelatih Barcelona ini bilang Haaland tampil gacor dengan keinginan kuat Haaland untuk berprestasi. Rasmus Højlund. Rasmus Højlund jadi salah satu pemain Skandinavia terbaru yang mencuri perhatian. Pemain asal Denmark ini sudah mulai mendapatkan sorotan setelah membuka keran golnya bersama Manchester United. Dirinya ditebus dari Atalanta dengan mahar fantastis yakni sebesar 73 juta euro. Mahar itu dianggap terlalu besar karena kualitas Højlund belum terbukti karena hanya bagus selama satu musim. Bersama skuad Ladea, Højlund sukses mencetak 16 gol di semua kompetisi musim lalu. Akibatnya, transfer Højlund diprediksi akan menjadi transfer gagal di musim ini. Prediksi tersebut nyatanya dibuktikan dengan performa angin-anginan sang pemain di awal musim. Rasmus Højlund bahkan gagal mencetak satupun gol dalam 18 pertandingan berturut-turut di Premier League. Dirinya diketahui hanya tampil memukau di ajang fase grup Liga Champions dengan melesakkan 5 gol. Gary Neville sempat menyorot habis performa mandul dari Rasmus Højlund. Pundit asal Inggris itu menyebut Højlund bukanlah striker yang dibutuhkan oleh setan merah. Namun pemain Denmark itu berhasil menunjukkan ketajamannya sejak akhir Desember yang lalu.
Højlund berhasil mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan secara berturut-turut. Kini dia mampu melesakkan 7 gol dan 2 assist dari 20 pertandingan Liga Inggris. Performa apiknya berhasil membawa Setan Merah meraih tren positif dengan meraih 4 kemenangan. Berkat performa apiknya itu, Højlund berhasil mengubah cacian menjadi sebuah pujian. Ten Hag sudah memprediksi kegacoran Højlund di musim ini. Sang pelatih menyebut ex-Sturmgard ini punya karakter kuat dan bisa bermain di bawah tekanan. Martin Odegaard semakin menunjukkan konsistensinya di musim ketiga bersama Arsenal. Gelandang serang Norwegia ini jadi roh permainan lini tengah The Gunners sejak memutuskan untuk bergabung. Bakat besar dari Martin Odegaard mendapatkan pujian dari Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal. Arteta bilang Odegaard merupakan pemain yang punya semangat dan juga kerja keras yang cukup tinggi. Sebelumnya dia cukup prihatin melihat Odegaard yang jarang mendapatkan menit bermain di Real Madrid. Oleh sebab itu, Arteta cukup yakin sang gelandang bisa terus berkembang bersama The Gunners. Ucapan Arteta bisa terbukti dengan meningkatnya performa Odegaard selama 3 musim terakhir. Puncaknya terjadi pada saat membawa Arsenal bersaing di tangga juara musim lalu. Kapten Arsenal ini dianggap sebagai kunci kesuksesan The Gunners melaju ke papan atas. Ray Parlour memuji kerja keras Odegaard yang gak pernah lelah dalam mengejar bola. Jika ingin kembali sebagai pemain profesional, Parlour bahkan ingin satu tim dengan Odegaard. Konsistensi ini bisa bertahan di musim ini dengan catatan 31 pertandingan di musim ini. Odegaard berhasil menyumbangkan 1 gol saat kemenangan 0-5 atas Burnley. Pemain 25 tahun ini kemudian melakukan selebrasi tutup telinga seakan untuk tidak mendengarkan pihak yang meremehkannya. Jamie Carragher sempat menuduh selebrasi tersebut terlalu berlebihan dan bisa menyulut emosi. Akan tetapi Odegaard membalasnya dengan selebrasi memotret menggunakan kamera. Sejauh ini Odegaard masih berpeluang membawa Arsenal meraih sejumlah gelar juara. Salah satunya adalah Liga Champions di mana The Gunners lolos ke 16 besar dan berhadapan dengan FC Porto. Alexander Isak. Terakhir ada Alexander Isak yang menjadi sumber gol Newcastle United di musim ini. Dirinya mampu mencetak 10 gol dari 17 pertandingan Liga Inggris musim ini. Sayangnya, kecemerlangan Isak harus terhambat setelah dirinya menderita cedera paha di bulan Oktober lalu. Cedera ini juga mengakibatkan dirinya absen membela tim nasional Swedia. Beruntung, kesengsaraan Isak hanya berlangsung 1 bulan dan pulih di bulan November kemarin. Dia langsung menunjukkan tajinya dengan menyumbangkan 1 gol saat kemenangan 4-1 atas Chelsea. Performanya semakin konsisten setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Eddie Howe mengatakan Isak sebagai striker yang punya performa yang luar biasa. Selain itu, gol ke gawang Arsenal mengingatkan akan gol yang dicetak oleh Alan Shearer. Eddie Howe bahkan gak segan-segan menyebut Isak sebagai titisan dari Thierry Henry. Itulah ulasan ganasnya serangan-serangan pemain Skandinavia di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini akan jadi kebangkitan bangsa Viking di kancah sepak bola? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.